Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat ya. Pada hari Minggu ini kita tetap melaksanakan ibadah walaupun secara online. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Rekan-rekan teruna yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 130, Soraklah Hai Umatnya, bait yang pertama dan yang kedua. Soraklah, hai umatnya, mari sujud menyembah. Kristus saja mulia, puji dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya. Persiapkan hati baginya, nada indah nyanyikanlah, tiup suling tabula gendang, sambut raja damai pemenang. Soraklah, hai umatnya, mari sujud menyembah. Kristus saja mulia, puji dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. Tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah, hai umatnya, mari sujud menyembah. Kristus Raja mulia, puji dia selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa sebagai doa pembuka. Ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan, kasih setia, dan nafas kehidupan yang masih boleh ada di dalam kehidupan kami hingga pada detik ini Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau mau melayakkan dan menyucikan ibadah kami, agar dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah ini. Terberkatilah kami Tuhan, untuk senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan biarlah kiranya kasih setiamu boleh ada dalam kehidupan kami, dan kami pun bisa mewartakan yang terbaik bagi kehidupan kami, sebagai hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang akan kami agungkan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 2, Bapa di sorga mengasihiku, bait yang pertama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab.
Selamat pagi Sobat Teruna, kembali kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, Amsal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak Terunamu, untuk berkumpul bersama lewat online untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami Terunamu mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau juga kiranya mau membimbing hamba-Mu yang memberitakan firman, sehingga lewat firman ini dapat membentuk anak-anak Teruna untuk lebih setia berpegang teguh pada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Amsal 3 ayat 1-4 dalam judul Berkat dari Hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Sobat Teruna, tema pengajaran kita pada hari ini adalah taat menghadirkan berkat. Sobat Teruna tentunya sering melihat gedung-gedung yang tinggi atau jembatan-jembatan yang kokoh. Kalau kita misalnya jalan-jalan ke kota Surabaya, itu ada satu jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura yang namanya Jembatan Suramadu. Terbayang nggak sih konstruksinya tuh seperti apa sampai jembatan tersebut mampu bertahan puluhan atau bahkan ratusan tahun berdiri kokoh, melakukan fungsinya untuk menghubungkan orang-orang dari kota Surabaya sampai ke Pulau Madura. Atau kalau lihat di pabrik, ada banyak mesin-mesin yang sudah puluhan tahun tetapi tetap bisa memproduksi dengan baik. Misalnya mesin press yang membentuk kap mobil. Kalau adik-adik lihat kap mobil itu kan ada bentuk-bentuk khusus. Itu biasanya dipres dengan satu mesin dengan beban hingga 2000 ton. Bayangkan mesin-mesin itu tidak menjadi aus walaupun sudah puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun digunakan. Ternyata dalam proses produksi baja yang digunakan dalam mesin-mesin tersebut atau baja dalam konstruksi jembatan dan gedung-gedung tinggi, ada satu treatment khusus. Salah satunya yang disebut dengan istilah quenching. Baja dipanaskan hingga membara dalam suhu tertentu, kemudian baja tersebut dicelupkan ke dalam larutan pendingin secara cepat. Ternyata hasilnya dari proses ini, material baja menjadi lebih keras dari sebelumnya. Itulah salah satu caranya untuk membuat baja itu tidak cepat aus. Jadi ternyata baja pun harus diproses terlebih dulu agar bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang di dalam mesin-mesin dan konstruksi-konstruksi sipil di dalam jembatan dan gedung-gedung tinggi. Nah, Sobat Teruna, kalau baja aja yang kita tahu sudah sangat kuat perlu diproses khusus agar dapat menjalankan fungsi dengan baik lewat satu proses tertentu, tentu saja kita teruna-teruna Kristen juga harus mau untuk terus diproses agar kita dapat kelak menjalankan tugas kita dengan benar seturut dengan kehendak Allah lewat bimbingan firman Tuhan. Nah, bacaan kita pada hari ini dari kitab Amsal, di mana
kitab Amsal banyak menguraikan pengajaran dan pengetahuan sehingga menuntun orang yang membaca dan merenungkannya dapat bersikap bijaksana, sehingga setiap usaha yang diperjuangkan selalu berada dalam kebenaran firman Tuhan. Teks bacaan kita hari ini merupakan bagian dari nasihat orang tua kepada anaknya agar kelak mereka memiliki kehidupan yang baik. Agar anak-anak dapat memiliki kehidupan yang baik, mereka diharapkan untuk senantiasa hidup di dalam hikmat Tuhan. Hikmat yang terkait perikop kita pada hari ini adalah menaati Tuhan dan hidup sesuai dengan tuntunannya yang suci. Kalau kita lihat lagi ayat-ayat ini, misalnya di ayat yang pertama itu ada dua hal. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ada ajaran dan perintah. Ajaran sendiri adalah satu etika moral atau landasan dasar, sedangkan perintah adalah penjabaran atau cara untuk melaksanakan landasan moral itu. Artinya anak diajak untuk tunduk pada firman Allah dan tekun melakukan perintah dalam firman Allah itu. Ayat yang kedua kita lihat, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi di ayat kedua ini, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera itu sebetulnya adalah satu bahasa kiasan yang mau menggambarkan kehidupan di dunia yang penuh dengan sukacita dan kesejahteraan. Dari ayat 2 ini kita diajarkan dengan tunduk pada firman Allah, maka kita akan memiliki semangat yang senantiasa diperbaharui di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun akan mencurahkan berkat-Nya kepada hidup kita. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya kita harus mengembangkan rasa cinta kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dan sesama kita. Di ayat 3b dipertegas, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya dimanapun kita berada, kita diharapkan berada dalam rasa cinta kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dan sesama. Dan itu harus senantiasa ada dan menjadi landasan atau menjadi satu pusat keputusan moral kita setiap hari. Ketika kita konsisten melakukan hal-hal itu, maka dikatakan di ayat yang kedua, ada berkat Tuhan, panjang umur dan lanjut usia, ada sukacita dan damai sejahtera bagi kita yang memelihara kasih dan kesetiaan pada Tuhan dan sesama. Dan di ayat yang keempat dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi Amsal ini menjelaskan suatu filosofi bagi kehidupan kita teruna-teruna Kristen, bahwa ketika kita menempatkan Tuhan sebagai landasan pedoman hidup dan senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai perwujudan nyata bahwa kita sudah menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka berkat Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Bukan hanya kita hidup dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, tapi kita juga mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah
dan manusia. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Nah, aplikasi apa sih yang bisa kita dapatkan dan kita terapkan sehari-hari sebagai teruna-teruna Kristen lewat perikop kita pada pagi hari ini? Yang pertama, kita mau menempatkan Tuhan sebagai landasan hidup kita. Ayat 3b dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ketika kita menempatkan dia di dalam setiap langkah kehidupan kita, maka ada kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita, sehingga dengan hati yang bersih kita dapat menentukan sikap dan pilihan hidup yang bertanggung jawab. Hati adalah pusat keputusan moral dan intelektual. Maka keputusan yang dibuat dengan hati yang bersih adalah keputusan yang benar di hadapan Allah. Bagaimana sih caranya kita dapat memelihara hati kita tetap suci dan bersih? Salah satu caranya adalah kita harus senantiasa dekat dengan Allah lewat persekutuan-persekutuan kita atau lewat saat teduh pribadi, di mana kita datang berdoa kepada Allah setiap hari. Jadi ketika kita di sekolah kita masing-masing, ketika teman-teman kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, maka suara hati kita sebagai tuntunan Tuhan akan berbicara. Ikutilah suara hati kita itu, karena itu adalah suara dari Tuhan sendiri. Kemudian yang bisa kita ambil poin kedua adalah jangan kita terpengaruh dengan dunia yang serba instan. Kalau kita sudah besar nanti, mungkin ada yang ingin berhasil secara instan. Akibatnya apa? Kalau kita lihat di TV ada sebagian pejabat yang ditangkap pakai baju oranye, ditangkap oleh KPK. Itu salah satu contoh bahwa orang-orang itu mengingini sesuatu yang instan, mendapatkan sesuatu yang instan tanpa proses. Padahal kita semua belajar bahwa segala sesuatu butuh proses. Kalau kita mau berhasil, kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha dengan keras. Begitu juga dengan pendidikan kita. Gak ada yang instan. Kalau kita mau mendapatkan nilai pelajaran yang bagus, ya kita harus belajar serius, rajin mengerjakan tugas, bukan dengan mencontek pekerjaan teman kita. Jadi segala sesuatu itu membutuhkan proses. Dengan proses yang benar, maka mental dan moral kita sebagai teruna akan terasah hingga kita beranjak dewasa nanti. Di ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mungkin kita akan mengalami berbagai tantangan dalam proses hidup kita. Tetapi ketika kita setia dan penuh kasih dalam setiap perjalanan dan proses hidup kita, maka ada janji Tuhan di ayat 4, kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan bukan hanya dalam pandangan Allah, tetapi juga dalam pandangan manusia. Kemudian poin yang ketiga yang mau kita dapat hari ini adalah kita diajak untuk lebih dengar-dengaran kepada orang tua kita masing-masing. Orang tua kita adalah perpanjangan tangan Allah untuk memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kakak yakin setiap orang tua kita ingin melihat anak-anaknya berhasil di dalam hidup ini. Di ayat 1 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ajaran dan perintah orang tua kita akan menjadi bekal yang sempurna untuk meraih masa depan kita masing-masing. Di setiap nasihat-nasihat orang tua kita, ada nilai hidup yang benar untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam pandangan Allah serta pandangan manusia. Sobat Teruna, di tangan arsitek yang ahli, gedung-gedung pencakar langit dan jembatan-jembatan yang
megah dapat terrealisasikan. Tuhanlah sang arsitek ahli itu. Kita adalah baja-baja yang sedang diproses untuk membentuk karya yang besar. Marilah kita bersama-sama sebagai teruna Kristen mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita dan senantiasa setia kepada Dia, sang arsitek yang agung. Dia akan menjadikan kita bagian dalam rencananya yang indah, sehingga berkat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita, yaitu teruna-teruna yang setia dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 52, Hai dengarlah anakku, bait yang pertama dan kedua. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Bapa yang kami puja dan kami muliakan, Tuhan, kiranya Engkau selalu lindungi bangsa dan negara kami, jaga bangsa dan negara kami, lindungi dan jauhkanlah dari mara bahaya bangsa dan negara ini, Tuhan. Tuhan, bangsa dan negara kami mengalami pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang mengalami sakit yang benar-benar parah dan bisa membuat mereka benar-benar dalam keadaan yang dalam titik rendah, Tuhan. Tetapi kiranya Engkau senantiasa lindungi mereka, hilangkan penyakit apapun yang mereka dapati, Tuhan, angkat dan hilangkan itu, Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu bantu kami, Tuhan, agar kami dapat bisa mungkin mengurangi pandemi COVID-19 ini hanya dengan bantuan tangan-Mu saja, Tuhan. Dan kiranya Engkau selalu lindungi kami dari apapun segala cobaan yang datang pada kami, pada anak-anak-Mu, Tuhan. Dan senantiasa kasih karunia-Mu menjaga kami, anak-anak-Mu, semua umat manusia dan bangsa serta negara kami ini, Tuhan, dan negara lainnya. Terima kasih, Tuhan. Ini doa Tuhan.
Inilah doa Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, agar gerejamu dapat terus menuai jiwa-jiwa untuk dekat dengan Tuhan. Terlebih khusus gereja kami GPIB Sawangan, kiranya Kau berkati agar program-program yang ada dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami, agar dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Serta kami juga ingin berdoa untuk seluruh unsur pegawai gereja, mulai dari pendeta hingga koster gereja, agar dapat terus melayani Engkau dengan baik dan diberikan berkat dan kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Dan juga kiranya Engkau memberkati kami, para umat-Mu, agar dapat terus memuji dan melayani Engkau selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persekutuan pelayanan kami ini Tuhan, yaitu Pelkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor Sawangan maupun Bajem Ciseeng. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persekutuan pelayanan kami ini agar bisa terus berjalan dalam bimbingan Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga para pengurus dan pelayan PT agar mereka dapat bersatu hati melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan, semakin cinta dengan pelayanan mereka, dan bertanggung jawab dalam tugas mereka. Saat ini Tuhan, kami masih melakukan IHMPT kami secara online. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online kami ini. Walaupun secara online, tetapi kami akan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam persekutuan walaupun hidup kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan, dan bagi teman kami yang dalam pemulihan, kiranya pemulihannya berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa bagi teman kami yang sedang dalam proses studi maupun pergaulan, kiranya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang bertambah usia. Kiranya Tuhan memberkati teman kami selalu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk orang tua di seluruh wilayah Indonesia dan dunia, dimanapun mereka berada, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup, serta sukacita dalam kebahagiaan, agar kami anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta berkatilah pekerjaan orang tua kami agar selalu diberi kelancaran dalam rezekinya masing-masing. Dan juga kami berdoa untuk kakak serta adik kami. Berkatilah mereka dalam segala aktivitas dan pembelajaran di sekolah. Beri mereka kepintaran dan tanggung jawab sebagai pelajar, dan Engkau beri selalu mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 13, Mari Puji Raja Sorga, bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Rekan-rekan teruna, kita telah baru saja memberikan persembahan kita, persembahan syukur dalam ibadah ini. Mari kita sama-sama mendoakan persembahan ini. Mari kita berdiri, kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, inilah kami yang telah memberikan persembahan syukur Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Kiranya Engkau mau melayakkan setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi pertumbuhan gereja kami, dapat berguna bagi setiap kegiatan yang ada dalam gereja kami, dan biarlah kiranya kami senantiasa memiliki hati yang memberi, hati yang mengasihi, untuk bisa memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami atas karya penebusan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas dan mau untuk memberikan porsi yang terbaik bagi kehidupan kami, untuk kebaikan dan juga untuk kehidupan, serta untuk segala sesuatu yang berkaitan tentang ungkapan syukur kami. Inilah kami Tuhan yang senantiasa selalu akan bersyukur dalam kehidupan kami atas kebaikan Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 121, Hai Pergi dan Wartakan, bait yang pertama dan yang kedua. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau teguhkan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani
membimbing dan menolongmu. Puji syukur ya Tuhan karena kami dapat beribadah di pagi hari ini dan kami sudah sampai di ujung ibadah kami. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu di mana kami diingatkan untuk senantiasa setia dan taat kepada firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memampukan kami wujudkan itu semua dalam kehidupan kami hari lepas hari dan Engkau juga mau menyertai keluarga kami masing-masing sehingga setiap keluarga kami senantiasa diberi perlindungan daripada Engkau saja ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai teruna-teruna kita dari sekarang sampai selama-lamanya.